Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Nah, kali ini temanya untuk sharing adalah trader rongsokan. Kok rongsokan? Ini tergolong psikologi trading ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau sedikit jelasin, mungkin dari Bapak Ibu kurang paham ya, trader rongsokan itu yang dimaksud rongsokannya itu apa. Rongsokan itu kan barang-barang yang udah nggak pernah dipakai mungkin ya, udah rusak terus kita taruh di gudang gitu ya. Barang-barang yang kita udah bosen, barang-barang yang kurang berharga, jadi enggak terlalu dibutuhkan atau mungkin sudah nggak bisa dipakai, atau juga yang memang kurang berharga atau memang nggak ada harganya gitu ya. Bisa jadi kita taruh di gudang terus didiemin ya, berkarat, kemudian mungkin menimbulkan juga bau-bau yang kurang sedap. Nah Bapak Ibu, saya akan bahas ada 4 hal dari trader rongsokan ini. Yang pertama adalah mengapa trader bisa jadi trader rongsokan itu ya, yaitu adalah trader yang memiliki satu pengalaman buruk Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan pengalaman buruk itu ada 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman buruk dari diri sendiri yang disebut insight, jadi dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dari orang lain atau yang disebut outside. Oke, kita bahas dulu pengalaman dari diri kita sendiri dulu. Nah, dalam diri kita itu juga ada 2. Yang pertama di masa lalu dan juga ada di masa sekarang. Ya, kalau di masa lalu itu berhubungan dengan yang namanya latar belakang Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan latar belakang itu adalah bagaimana dia di masa kecilnya, bagaimana dia bersama dengan orang tuanya, bagaimana dia bersama lingkungannya, gurunya, orang-orang yang dia respect ya, orang-orang yang bisa mempengaruhi dia dengan mudah. Contohnya kan kalau anak dengan orang tua, otomatis anak respect dengan orang tuanya, sehingga didikan orang tua itu banyak yang dianggap benar oleh anaknya dan diikutin. Seperti itu. Nah, kalau di masa lalunya dia banyak mengalami pengalaman buruk, kekecewaan ya. Nah, itu bisa melekat terus menjadi satu karakter untuk kemudian dia bisa berpengaruh ya pada masa sekarang, pada masa saat dia sudah menjadi trader. Kalau di masa lalunya mungkin dia sering melihat orang tuanya berlaku kurang baik terhadap orang lain, misalnya saja menipu, atau justru orang tuanya nggak menipu tapi banyak ditipu oleh orang gitu ya. Nah, otomatis kalau dalam keluarga itu ada yang ditipu, itu pasti banyak pembicaraan mengenai hal tersebut ya. Misalkan mereka berdiskusi dalam satu keluarga, ini kita ditipu seperti ini. Nah, mungkin trader ini pada masa kecilnya dia tuh sering mendengar keluhan-keluhan atau diskusi-diskusi dalam keluarga, pembicaraan-pembicaraan mengenai penipuan. Atau justru dalam keluarga ini sering merancangkan satu penipuan. Misalkan hutang tidak membayar ya, terus ditagih-tagih, kemudian dia bersembunyi dan anaknya disuruh ngaku kalau papa nggak ada di rumah, mama nggak ada di rumah, kamu harus ngomong gini ngomong gitu ya, kamu bilang begini bilang begitu, dan semuanya itu menipu, sehingga itu membentuk karakter secara pribadi dari trader tersebut, dan itu membawa trader tersebut sampai di masa kini pada saat dia belajar trading gitu ya. Pada saat dia belajar trading itu sangat berpengaruh sekali. Dia akan memiliki satu pikiran yang sangat negatif. Dia penuh dengan keraguan, penuh dengan kecurigaan. Ya, kalau diajarin seperti ini dia nggak percaya, dia curiga, dia takut dibohongi. Nah, itu akan terus berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dari orang lain. Kalau pengalaman dari orang lain ya bisa jadi mulai dari masa kecil dia sering melihat kejadian-kejadian penipuan, atau justru di masa dia bertumbuh mungkin orang tuanya sendiri bangkrut ya karena ditipu orang atau karena trading ya, bisa jadi seperti itu. Atau di masa sekarangnya dia juga trading dan mengalami pengalaman buruk karena dia juga ditipu ya.
ya, dia ditipu mentor A, mentor B, tutor A, tutor B, robot A, robot B, dan dia mengalami kerugian, dan itu membuat dia shock. Walaupun dia memiliki satu pengertian bahwa trading forex ini bagus bagi dia ya. Dia ngerti gitu kalau trading forex ini potensinya luar biasa, tapi oleh karena pengalaman-pengalaman buruk itu begitu merongrong seperti momok dalam kehidupannya, sehingga faktor negatif ini sangat kuat sekali pada diri trader tersebut. Dan baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari luar sama-sama akan membuat trader itu pikirannya, saya katakan, kurang normal. Istilahnya tuh selalu curiga, selalu negatif terhadap siapapun. Pada saat dia belajar pun itu demikian. Dalam langkah-langkah trader ini selalu diikuti dengan keraguan-keraguan, ketidakyakinan, kecurigaan. Walaupun dia punya pikiran trading forex itu bagus, tapi dia nggak bisa sepenuhnya karena dia ada keraguan. Bener nggak ya aku bisa sukses di trading forex ini? Penuh dengan kecurigaan. Jika ada ilmu bagus yang ditawarkan gitu ya, dia langsung curiga. Beneran nggak ini? Apa yang dipaparkan oleh sang pembawa ilmu itu adalah asli, adalah real, adalah benar. Karena dia sering ditipu Bapak Ibu. Karena dia nggak pernah mengalami pengalaman yang baik di dalam trading forex ini ya. Sehingga dia pun itu nggak tahu kalau sebenarnya itu ada yang real, ada yang sistem yang bagus, ada sistem yang profitable. Dia nggak tahu gitu ya, karena dia selalu mengalami kegagalan, dan kembali lagi kegagalan tersebut itu akan mempengaruhi cara berpikir dia. Oke, itu adalah trader rongsokan. Kenapa? Karena dia harus membuang rongsokan-rongsokan itu. Nggak boleh disimpan, ditimbun. Kalau kita punya rongsokan Bapak Ibu ya, sebaiknya kan jangan ditimbun. Kalau ditimbun ya nggak ada gunanya apa-apa. Mau berapa tahun pun kita taruh di gudang, ya tetap seperti itu, malah menu-menuin gudang, nggak ada guna. Sebaiknya kalau kita punya rongsokan, kita jadikan hal yang berguna. Kita segera jual biar jadi duit. Mau murah-murahan pun nggak apa-apa daripada tetap jadi rongsokan. Demikian juga dengan pengalaman-pengalaman buruk, baik pribadi maupun dari luar ya. Kalau kita punya Bapak Ibu, kalau kita sebagai trader memiliki negative thinking, penuh rasa ragu, penuh rasa curiga, cepet-cepet dibuang. Jangan kita pelihara dalam diri kita, karena itu akan sangat merusak, menghalangi kesuksesan kita sebagai seorang trader. Kemudian yang kedua adalah trader rongsokan ini yang saya maksud memiliki sifat malas. Kenapa malas? Ya banyak hal Bapak Ibu ya, memang mungkin dari sononya ya, memang pembawaannya orangnya malas, enggak mau bekerja dengan giat, enggak mau bekerja dengan serius, selalu mencari zona nyaman. Ketika trader itu malas akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama, tidak ada pencapaian ya. Karena dia malas, otomatis dia juga malas belajar, malas melakukan pengembangan, malas melakukan upgrade diri ya. Kalaupun dia punya ilmu, ilmunya juga setengah-setengah, tidak pernah dicoba dengan serius, tidak pernah diselidikin ilmu ini kelemahannya di mana, bagusnya di mana ya. Gimana saya memperkuat ilmu ini dalam hal positifnya serta mengurangi segala resiko-resikonya, gimana? Dia nggak memiliki satu keinginan untuk melakukan itu. Dia malas. Demikian juga kalaupun dia mau beli ilmu, dia pun juga malas gitu ya untuk nyelidikin apakah ilmu yang dia beli ini cukup bagus, layak untuk dibeli. Asalkan diiming-iming dengan profit yang gede, asalkan diiming-iming dengan sesuatu yang wow. Mungkin kalau trader ini punya duit, dia langsung beli, malas untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa yang akan dia beli ini, sehingga dia pun tertipu. Akhirnya loss lagi, balik lagi ke pengalaman buruk ya. Jadi nggak pernah merasakan pencapaian atau progres dalam hal dunia tradingnya. Stuck sampai di situ saja. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang dia ini trader, tetapi dia memanfaatkan dunia trading ini untuk dia bisa dapat
keuntungan secara pribadi ya. Trader rongsokan ini akan jadi seorang trader yang penuh tipu muslihat, dan dia akan merasa bahwa tipu muslihat ini wajar gitu loh ya. Apalagi kalau dalam pengalaman buruk di masa lalunya dia juga sering ditipu, akhirnya why not, kenapa saya nggak nipu, orang lain juga nipu saya, balas dendam dia. Jadi trader yang penuh tipu muslihat karena dia nggak ada pencapaian, nggak punya teknik trading yang bagus, selalu loss, rugi, mindsetnya sudah keliru. Akhirnya ketika dia menjadi seorang trader pun dan dia ingin manfaatin untuk dapat duit, dia pun melakukan tipu muslihat kepada klien-kliennya Bapak Ibu ya. Nah di sini dia menganggapnya wajar gitu untuk nipu, nggak ada masalah. Misalkan saja kalau dia testimoni gitu ya, ini ngakunya pakai akun real tapi ternyata demo ya, demo saja. Dia ngakunya ini profitnya gede dan anti loss, tapi ternyata itu juga dilakukan dengan tipu muslihat. Mungkin diedit-edit testimoninya. Dan biasanya mereka nggak bisa nunjukin contoh real akunnya. Ngomong doang, gembar-gembor kemana-mana seolah-olah dia pinter ya. Ini akibat dari kemalasannya, karena dia nggak punya sesuatu yang berharga. Ini benar-benar rongsokan yang dia jual ya. Oke, nah berikutnya apalagi kalau malas, yang ketiga adalah selalu dia mencoba dan mengalami kerugian. Ya mungkin dia pengen juga nunjukin akun real yang bukan demo ya, dia coba pada akhirnya dia rugi lagi. Jadi hidupnya hanya di situ-situ saja, nggak ada kesuksesan secara finansial dari tradingnya dia. Atau mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan banyak, kelihatan mungkin ya, oh ada perubahan gaya hidup, tapi tetap aja kalau mindsetnya adalah mindset rongsokan ya, apa yang dia dapatkan itu hasil dari tipu muslihat itu. Oke ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, trader rongsokan itu tidak paham yang namanya prioritas. Jadi dia nggak bisa memprioritaskan mana yang paling penting. Kalau misalnya dia sebagai trader yang dia gunakan secara pribadi, dia tentunya ciri-cirinya kalau dia nggak bisa memprioritaskan adalah dia kurang pengetahuan. Bahasa kasarannya, trader ini nggak pinter gitu, nggak bisa trading dengan baik dan benar. Jadi ya jatuh bangun, dan dia itu kerasan gitu ya, dengan rongsokan hidup bersama dengan rongsokan itu kerasan. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat atau pernah dengar ya berita-berita di mana ada satu penyakit ya, saya kurang tahu nama penyakitnya tapi saya tahu ciri-cirinya, bahwa ada orang-orang yang senang sekali hidup bersama dengan kotoran-kotoran. Ya sampai ada satu kos-kosan gitu ya, kok ada bau ndak enak gitu ya, kemudian didobrak, ternyata di dalamnya itu banyak piring bekas makan ya, kotor itu nggak dicuci. Kemudian ada banyak juga sampah-sampah yang dia hidup di situ bertahun-tahun, dia kuat sampai banyak uletnya, banyak tikusnya, banyak kacoaknya. Nah dia nyaman saja. Sedangkan orang lain, kok gitu ya. Nah, itu kan penyakit. Nah, demikian juga kita sebagai seorang trader ya harus periksa, cek diri kita, apakah ada banyak rongsokan dalam pikiran kita, dalam mindset kita, dalam perilaku kita. Ya, segera buang. Kalau rongsokan itu masih bisa digunakan, ya dijual, biar jadi duit dikit-dikit. Yang paling penting jangan dipelihara. Oke? Nah, karena dia nggak paham prioritas ya Bapak Ibu, sehingga dia nggak mau ngeluarin duit untuk dia misalkan aja membayar mentor. Karena begini Bapak Ibu, kalau orang males tapi dia nggak pelit, dia berani keluarin duit untuk ngajarin dia supaya dia nggak terlalu melakukan riset-riset atau pencarian-pencarian, karena itu butuh energi yang sangat besar ya Bapak Ibu. Nah kalau males ya bayar aja mentor. Yang jadi masalah, kalau dia males, dia nggak paham prioritas, dia ngotot belajar sendiri karena dia pelit, nggak mau bayar mentor, nggak mau belajar, males lagi. Nah, ini saling berkesinambungan ya, saling berhubungan ya. Maka jelas kalau trading pasti loss, nggak bisa sukses. Karena kalau kita ngomong trading itu gampang atau susah, trading itu gampang-gampang susah. Kalau kita udah tahu kiat-kiatnya, kalau kita udah tahu caranya, trading itu bisa menjadi gampang sekali. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, trading itu susah.
Untuk dapetin profit itu susah ya. Apalagi kalau tidak paham prioritas, kemudian kita sombong, ngerasa udah pinter, ngerasa nggak butuh ilmu lagi, ngerasa udah cukup ya. Nah ini yang repot. Bapak Ibu, saya akan berikan satu pemahaman mengenai tidak paham prioritas ini. Yang utama adalah ketika kita punya modal, jangan modal itu hanya kita fokuskan untuk modal tradingnya. Tapi yang paling penting, ketika kita punya modal, kita bagi modal itu untuk sebagian kita buat untuk belajar ilmu trading forex-nya. Jika kita bisa mengutamakan ilmu trading forex-nya, ini akan sangat luar biasa. Karena kedepannya berapapun modal kita akan berkembang. Nah ini adalah yang dilakukan oleh trader-trader yang paham akan prioritas. Mereka mengutamakan punya ilmu dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah untuk selanjutnya, trader rongsokan ini hasilnya tidak maksimal atau justru bisa gagal total. Yang saya bilang tidak maksimal hasilnya adalah mungkin dia bisa dapat profit, tapi profitnya nggak konsisten. Jadi kalau dipotong dengan kerugian-kerugian tuh, aduh, jatuh bangun stuck di situ aja. Ya dia bisa trading, dia ngerti trading, tapi hanya segitu-gitu aja. Saya sering kali ketemuan ya sama orang, saya tanya, udah trading? Udah tahun berapa? Udah bertahun-tahun ya, bahkan ada yang lebih lama dari saya tradingnya. Tapi kalau saya lihat pengetahuannya itu masih sangat kurang sekali tentang trading. Kemudian kehidupannya juga saya rasa tidak ada yang menakjubkan, tidak ada perubahan. Ya, masih kelihatan sekali bahwa dia itu sangat kekurangan finansial. Nah ini repot ya Bapak Ibu ya. Itu harus kita teliti kalau Bapak Ibu sebagai seorang trader. Lihat ke dalam diri kita masing-masing. Cek apakah banyak rongsokannya. Atau mungkin itu masih lumayan. Kalau gagal total gimana? Kalau gagal total benar-benar hancur kita, rugi, dan akan berhenti. Cuman akibat kita pelihara mindset rongsokan itu. Kalau hasilnya nggak maksimal ya Bapak Ibu, kalau dia sebagai penjual strategi ya, jadi saya ini nggak ngatain cuman sekedar trader-trader biasa. Saya banyak menemui mereka yang ngakunya udah trader profesional, tapi masih memelihara sifat rongsokan ini. Nah, kalau trader itu udah ngakunya trader profesional, saya lihat juga di sosmednya itu ada banyak sekali contoh-contoh trading, dia juga sharing-sharing teknik, tapi masih rongsokan. Kenapa saya bisa katakan ini masih rongsokan? Karena dia suka menipu. Jadi apa yang ditunjukkan itu palsu semua. Dia punya trik-trik jahat untuk mengelabui orang-orang yang akan ditawarin sama dia teknik-tekniknya. Biasanya mereka nggak trading untuk dirinya sendiri, tapi dia fokusnya itu jual teknik. Bapak Ibu, hati-hati ya jual teknik. Dengan begini itu akan sangat merugikan orang banyak. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini saya sharing itu bukan hanya untuk para trader-trader. Saya juga sharing untuk Anda yang tidak punya pengalaman. Kelak kalau jadi trader, jadilah trader yang langsung berkualitas. Jangan jadi trader rongsokan. Atau kalau kalian mau terjun di dunia trading, hati-hati kalau kalian kejebak atau ketemu dengan trader rongsokan ini. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ya, kalau trader itu rongsokan, trader ini pasti suka menyerang ya. Jadi untuk meninggikan dia harus merendahkan orang lain. Kemudian suka menyebar fitnah, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pola pikirnya. Nah, ini sering saya ketemui ya Bapak Ibu. Jadi begini ceritanya. Saya punya sosmed. Dan yang paling parah ini di TikTok ya. Jadi saya ada TikTok, kemudian saya banyak sharing profit trading. Ya memang kalau saya sharing profit trading, kalau dulu sih saya loss semua. Tapi sekarang karena saya sendiri menjual teknik ya, menjual indikator, dan di dalam indikator itu ada informasi mengenai mata uang yang kita akan bisniskan, yang kita akan tradingkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi otomatis saya nggak bisa menginformasikan pada sosmed dan dilihat oleh orang umum, orang banyak. Maka saya menunjukkan hanya di bagian tradingnya saja, kemudian ke profitnya ya. Jadi saya nggak tunjukin mata uangnya itu saja. Nah, sebagian dari trader-trader yang saya anggap trader rongsokan, itu mereka mulai menyerang.
Mereka bilang kalau demo mah bebas. Ya, saya sebagai seorang trader, saya tahu ada teknik-teknik trading yang cukup hebat di dunia trading ini ya Bapak Ibu ya. Ada trader-trader yang memang punya potensi tradingnya yang cukup bagus untuk dapetin profit. Saya tahu. Makanya ketika saya melihat sesuatu yang saya anggap itu hebat, saya nggak langsung curiga Bapak Ibu. Saya positive thinking. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ada memang teknik-teknik yang hebat. Tetapi dengan trader-trader rongsokan ini, ketika melihat profit saya, melihat akun demo saya, mungkin dia tuh heran banget karena dia nggak pernah ketemu yang seperti itu. Anggap contoh ya, kalau kita sering makan steak yang mahal gitu ya, kita sering makan di restoran-restoran yang mewah ya, kemudian kita makan, ketika kita disuguhin ya kita biasa saja ya, karena kita tahu tuh memang seperti itu cara makannya, seperti itu harganya. Misalnya satu steak ini ada yang 1,5 juta, seperti itu ya, cara-cara makannya ya seperti itu. Saya sih sudah biasa kayak gitu Bapak Ibu kalau orang udah biasa ya. Tetapi untuk orang-orang yang nggak biasa, misalkan saya nggak pernah makan yang seperti itu, kemudian saya masuk di restoran yang mengagetkan gitu, saya akan melongo Bapak Ibu. Lah, masa harganya segitu? Misalkan saya diceritain teman saya tadi habis makan steak, harganya 1,5 juta satu porsi. Karena saya nggak pernah makan, saya pasti menuduh teman saya itu bohong. Masa ada sih steak satu kali makan daging semahal-mahalnya dagingnya sapi, masa ada sih yang harganya 1,5 juta? Orang itu pasti bohong. Begitu Bapak Ibu ya ciri-cirinya. Jadi saya banyak diserang juga dengan teman-teman trader yang mungkin nggak pernah tahu gitu ya kalau trading itu bisa seprofit itu, sekonsisten itu, sehebat itu. Mereka nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka memang hatinya penuh curiga, karena mereka memang nggak pernah ngalamin pengalaman yang baik ya, jadi kerjanya nggak percaya sama orang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mulailah mempengaruhi orang-orang lain untuk memiliki mindset yang sama dengan dia ya. Ditulislah yang demo lah, yang minta MQL 5-nya lah, dan macem-macem ya. Saya sih maklum sekali dengan hal-hal seperti ini. Oke Bapak Ibu, ada 5 hal yang sudah saya sharingkan kepada Anda semua mengenai trader rongsokan ini. Ini masuk di dalam psikologi trading. Yang pertama adalah trader yang ngalamin pengalaman buruk. Yang kedua, trader yang malas. Yang ketiga, trader yang tidak paham prioritas. Yang keempat, trader yang hasilnya tidak maksimal. Yang kelima adalah trader yang suka menyerang. Itu adalah ciri-ciri trader rongsokan. Nah, hari ini kalau Anda cek dan ada salah satu, segera dibuang rongsokan itu. Oke, see you next time ya. Salam sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Bye-bye.